Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Baik. Oke, sebelum memulai pembelajaran pada kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas memimpin doa. Di tempat duduk siap. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran hari ini, mari kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Baik, kita berhenti terlebih dahulu. Puji Lestari, hadir Bu Aulia Ursaji, hadir. Auralia, hadir. Bulan Ramadhani, hadir. Bu Dewi Tiara, hadir. Laya, hadir. Kumala, hadir. Anissa, hadir. Arun, hadir. Afifah, hadir. Alfa, hadir. Hadir semua ya. Baik, untuk pembelajaran kali ini kita akan mempelajari mengenai unsur-unsur puisi yang terdiri dari unsur fisik dan juga unsur batin. Nah, tujuan pembelajaran pada kali ini yaitu peserta didik atau kalian nantinya akan mampu untuk menyebutkan dan juga menganalisis unsur fisik dan juga unsur batin dalam suatu teks puisi. Sebelumnya, apakah kalian pernah membaca teks puisi? Pernah. Puisi apa yang pernah kalian baca? Salah satu bisa katakan. Puisi hujan bulan ini karya Sapardi Djoko Damono. Ada lagi? Ya. Puisinya Khairil Anwar yang berjudul Aku. Nah, pembelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai teks cerpen. Nah, apakah perbedaan puisi dengan teks cerpen? Cerpen terdiri dari paragraf, Bu. Tapi kalau puisi itu terdiri dari batin. Oh ya, benar. Ada lagi? Bu, kalau tidak itu tidak benar kalau puisi bagaimana? Ya, benar sekali. Nah, pembelajaran kali ini kita mempelajari unsur-unsur dari teks puisi. Dan dalam mempelajari unsur-unsur dari teks puisi ini, nantinya kita akan mengetahui bagaimana puisi yang baik itu, dan bahwa puisi yang baik itu memiliki unsur-unsur puisi yang lengkap. Nah, dengan mengetahui unsur ini kita dapat menulis puisi dengan baik, dan menulis puisi itu dapat membuat kita itu dapat mengungkapkan perasaan dan pemikiran kita melalui puisi. Dan juga melalui puisi yang kita tulis itu kita dapat mengikuti perlombaan puisi. Selanjutnya kita akan menayangkan video. Mau disimak? Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan di kayu kepada api yang menjadikan aku. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan isyarat yang tak sempat disampaikan aman kepada hujan yang menjadikannya tiada. Aku ingin karya Sapardi Djoko Damono menjalani yang mana adalah waktu karya Nah, dari video tadi, apa yang kalian ketahui? Puisi berjudul Aku Ini, Bu. Ada lagi? Puisinya itu karangan Sapardi Djoko Damono, Bu. Terus puisinya ini memiliki tema apa? Cinta. Ya, benar sekali. Nah, ini bapak mereka selanjutnya mengenai unsur-unsur puisi. Di sini puisi merupakan sebuah bentuk ucapan gagasan dengan sifat emosional dan mempertimbangkan keindahan.
ungkapan perasaan dan juga gagasan yang dimiliki oleh seseorang atau subjek itu. Nah, puisi ini juga punya dua. Yang pertama ada puisi lama, yang kedua ada puisi modern. Nah, puisi lama ini berupa lagu dan juga syair yang biasanya itu terikat dengan rima, jumlah baris dan juga bait. Sedangkan puisi modern ini juga disebut sebagai puisi bebas, yang mana puisi modern ini tidak terikat dengan rima, jumlah baris dan juga bait. Dan bahasa yang digunakan dalam puisi modern ini biasanya adalah menggunakan bahasa sehari-hari, tapi juga tetap menggunakan majas dan juga diksi yang benar. Nah, seperti karya sastra yang lainnya, puisi ini juga memiliki struktur puisi dan juga struktur batin. Nah, di sini struktur puisi itu ada 5. Yang pertama diksi, yang kedua kata konkret, ketiga pengimajian, yang keempat bahasa figuratif atau gaya bahasa, dan yang kelima adalah tipografi. Itu untuk unsur yang pertama, boleh kita dibacakan, Mbak Aru. Baik, untuk yang pertama itu ada diksi. Diksi adalah pilihan kata yang digunakan untuk mengungkapkan sesuatu oleh seseorang. Penyusunan kata yang tepat dapat menunjukkan makna yang tersirat. Oke, terima kasih. Nah, pemilihan kata atau diksi dalam tulisan puisi ini mempengaruhi makna yang tersirat di dalamnya. Kemudian pemilihan kata yang tepat ini juga dapat memunculkan daya magis, yang mana ketika kita membaca puisi itu kita dapat mengetahui dan juga merasakan perasaan yang diungkapkan oleh penulis dalam puisi itu. Misalnya ketika kita membaca puisi, kita bisa merasakan kesedihan, merasakan kebahagiaan, kekecewaan, dan juga perasaan lainnya yang diungkapkan oleh penulis dalam puisi itu. Kemudian yang kedua ada kata konkret. Dua kata konkret. Konkret merupakan sesuatu yang nyata dan dapat diindra. Gunanya untuk hiasan dan membantu penyajian. Dan kata konkret ini digunakan dalam puisi untuk hiasan dan juga membantu penyajian pembaca dalam membaca puisi itu. Kata konkret ini biasanya dapat kita indra, yaitu dapat kita lihat, dapat kita dengar dan juga dapat kita rasakan. Yang misalnya suara itu terdengar seperti dengan sekelompok lebah. Di sini kita dapat mengindra, yaitu mendengar suara dengan sekumpulan lebah, dan juga kita bisa mengindra penglihatan terkait dengan sekumpulan lebah. Yang ketiga ada pengimajian. Pengimajian pada puisi ini tergantung dari rangkaian kata konkret dan penghayatan dalam setiap baris puisi melalui penglihatan atau imajinasi visual, pendengaran atau imajinasi auditif, dan perasaan atau imajinasi taktil. Pengimajian ini berkaitan dengan kata konkret tadi dan juga penghayatan dalam setiap baris puisi. Kemudian yang keempat ada bahasa figuratif atau gaya bahasa. Yang keempat yaitu bahasa figuratif atau gaya bahasa. Gaya bahasa dalam puisi digunakan untuk menambah pengimajian dan menyampaikan maksud penulis secara singkat. Misalnya, majas paralelisme yang menegaskan sesuatu dan majas personifikasi yang membuat benda mati seorang makhluk hidup. Terima kasih. Di sini majas itu digunakan untuk menambah pengimajian pembaca terhadap informasi yang ada dalam puisi dan juga untuk menyampaikan maksud penulis secara singkat. Dan di sini ada majas paralelisme yang berfungsi sebagai penegasan. Dan penegasan dalam puisi itu biasanya dapat berupa pengulangan setiap baris puisi atau baris tertentu dalam bait yang lain. Kemudian majas personifikasi ini juga dapat digunakan dalam puisi. Misalnya itu matahari tersenyum cerah pagi ini. Nah, tersenyum ini merupakan salah satu tingkatan yang bisa didapat oleh makhluk yaitu manusia. Kemudian yang kelima ada tipografi yang menunjukkan susunan dari puisi yang berbeda di karya harinya. Nah, puisi ini biasanya ditulis menggunakan bait-bait, tapi ada juga yang tidak menggunakan bait. Nah, kemudian puisi ini dituliskan dengan menjorok ke dalam atau juga dengan bentuk zigzag. Dan zigzag ini biasanya
bait-baitnya dituliskan secara zigzag atau juga setiap baitnya itu dituliskan secara zigzag. Dan tipografi ini juga berkaitan dengan penggunaan huruf kapital atau huruf kecil pada setiap awal penulisan tari puisi. Selain itu juga berkaitan dengan tanda baca. Yang mana tiap puisi itu ada yang dituliskan dengan diakhiri tanda baca titik atau tanda baca koma, tapi ada juga yang tidak diakhiri dengan tanda tersebut. Sampai sini apakah ada yang ditanyakan? Itu kita lanjut. Yang selanjutnya yaitu struktur bait puisi. Yang pertama ada tema, itu 12 penyair. Yang ketiga ada dari suasana, yang keempat dari pesan. Nah, tema ini merupakan gagasan pokok yang diungkapkan oleh seseorang dalam suatu karya. Tema ini berkaitan dengan apa yang ingin diungkapkan seseorang dalam tulisan puisi tersebut. Misalnya perasaannya maupun pemikirannya. Yang kedua adalah perasaan penyair. Yang perasaannya berkaitan dengan suasana hati penyair yang diungkapkan melalui puisi. Yang ketiga adalah dari suasana. Nah, puisi memiliki ada pembacaan yang beragam sesuai dengan perasaan penyair. Misalnya jika puisi itu misalnya puisi tentang perjuangan, maka kita bisa membacanya dengan nada semangat. Lalu kemudian puisi bertema kesedihan bisa kita baca dengan nada sedih dan juga lain sebagainya. Nada pembacaan dalam puisi ini akan mempengaruhi suasana hati seseorang ketika membaca puisi tersebut, yang mana suasana tersebut dapat mengikuti isi dari puisi yang sudah dibaca. Yang terakhir ada pesan atau amanat yang merupakan pesan yang ditangkap pembaca setelah membaca suatu karya. Jadi penyampaian materi sudah selesai. Sekarang Ibu minta kalian untuk membantu kelompok dengan satu kelompok anggotanya 3 sampai 4 orang. Kemudian silakan duduk di tempat masing-masing sesuai dengan kelompok. Dan sekarang juga perhatikan LKPD yang akan dikerjakan secara sudah semua? Sekarang kita akan membacakan petunjuk pengerjaan dari LKPD. Pertama, buat kelompok yang akan terdiri dari 4 orang. Yang kedua, bacalah tes puisi Apriling karya Sapardi Djoko Damono yang tercantum dalam LKPD. Yang ketiga, kerjakan soal analisis unsur-unsur puisi Apriling yang tercantum dalam LKPD secara kelompok. Kemudian yang terakhir, presentasikan hasil diskusi kelompok di depan kelas. Untuk jawabannya, mari tuliskan di lembaga beberapa ini. Nanti jika tidak bisa dilanjutkan di halaman belakangnya. Silakan dibacakan. Untuk pengerjaan ini kalian bisa mencari dari
meliputi diksi, kata konkret, pengimajian, bahasa figuratif, dan tipografi. Yang pertama yaitu diksi. Diksi yang digunakan pada puisi ini menggunakan kosakata yang sederhana, tapi jika digabungkan menjadikan puisi ini syarat akan makna. Yang kedua yaitu kata konkret. Cara sederhana Sapardi yang ditunjukkan dalam mencintai suatu hal dikonkretkan dengan rangkaian kata dalam puisinya, yaitu dengan kata yang tak sempat diucapkan kayu kepada api yang menjadikannya abu, dengan isyarat yang tak sempat disampaikan awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Perubahan kayu menjadi api, keterkaitannya antara awan dan hujan menjadi pilihan penulis untuk mengungkapkan cintanya. Pilihan kata itu juga memperkonkret makna dan membangkitkan daya imajinasi pembaca. Sama-sama dilanjutkan pengimajian. Selanjutnya pengimajian. Pengimajian yang ada dalam puisi Aku Ingin adalah imaji visual berupa pembakaran kayu oleh api yang menghasilkan abu dan hilangnya awan setelah turun hujan. Lalu ada imaji taktil yang berkaitan dengan perasaan berupa mencintaimu dengan sederhana, kata yang tak dapat diucapkan dan dengan isyarat yang tak sempat disampaikan. Kemudian bahasa figuratif. Gaya bahasa atau majas dalam puisi adalah majas paralelisme dan majas personifikasi. Kemudian ada tipografi. Puisi Aku Ingin memiliki tipografi yang terdiri dari 2 bait puisi dengan masing-masing bait berjumlah 3 baris, menggunakan huruf kapital pada setiap awal kalimat dan tidak menggunakan tanda-tanda lengkap seperti titik dan koma. Lanjutkan Yang kedua, struktur batin itu ada tema, perasaan penyair, nada dan suasana, dan kemudian ada pesan. Untuk tema dalam puisi Aku Ingin ini tentang saling mencintai, baik pada hubungan antara manusia dengan manusia, manusia dengan Tuhan, manusia dengan lingkungan. Kemudian perasaan penyair dalam puisi Aku Ingin, perasaannya itu mempunyai perasaan bahagia yang ditunjukkan dengan keinginan penyair untuk mencintai sesuatu dengan sepenuh hati. Lalu nada dan suasana. Nada dan suasana yang ada dalam puisi Aku Ingin ini berupa curahan hati penulis yang memiliki keinginan untuk mencintai. Kemudian suasana yang tergambar adalah khusyuk dan haru sehingga pembaca seolah dibawa dalam renungan dan curahan hati penulis berupa nasihat hakikat cinta. Untuk pesannya, puisi Aku Ingin ini memuat amanat tentang memahami makna dan hakikat tentang saling mencintai. sama dulu. Berikan apresiasi pada teman-teman dari komunitas. Terima kasih Bu. Dari Bapak Mulan. Dari hasil diskusi yang telah dipresentasikan tadi, apa yang dapat disimpulkan? Mari kita. Baik, saya mau membacakan ya. Jadi kesimpulannya itu struktur puisi ada diksi, kata konkret, pengimajian, gaya bahasa dan tipografi. Lalu struktur batin puisi itu ada tema, perasaan penyair, nada dan suasana, dan pesan atau amanat. Terima kasih. Untuk
berdoa selesai.